Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Happy LS Yahaan Situmorang STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Terimalah salam rasuli, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Kasih itu tidak memegahkan diri.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mohon penyertaan Tuhan di hari ini, di pagi ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Berkati dan kuduskan kami Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku yang baik atas kebenaran firman-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Hallelujah.
Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Perjanjian Baru, Roma 15 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita memperhatikan nasihat firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Mari kita perhatikan bacaan kita ada menyinggung tentang yang kuat dan yang lemah. Kata yang kuat dalam bahasa Yunani dalam konteks bacaan kita ini adalah dunatos, yang berarti berkuasa atau mampu. Mereka yang kuat dalam Roma ini bukan berkuasa secara fisik atau jasmani, tetapi lebih kepada hal-hal rohani. Paulus menasehati kepada mereka yang disebut sebagai mereka yang kuat harus menjadi berkat bagi sesama dengan menguatkan yang lemah dari segi rohani. Lalu kata lemah. Kata lemah dalam bahasa Yunani dalam bacaan kita ini adalah astenema. Artinya kelemahan hati nurani. Di jemaat Roma ada jemaat yang memiliki kelemahan dalam hati nuraninya. Paulus meminta mereka yang kuat hati nuraninya wajib membantu dan memikul kelemahan mereka. Dan dalam bacaan kita ini memang ada jemaat yang ternyata masih memegang, masih memelihara adat istiadat Yahudi yang keberatan untuk makan makanan yang tidak halal atau yang haram, termasuk juga dengan minum minuman anggur. Sebagai contoh, ada yang tidak bisa makan daging tertentu, ada yang tidak bisa minum anggur. Nah, ketika kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, jangan kita memandang rendah mereka atau mengejek mereka, karena hal seperti itu akan menimbulkan ketidakrukunan dalam persekutuan. Sikap yang seperti itu akan membuat kita tidak dapat hidup baik dengan sesama. Masing-masing kita harus menghargai dan juga menghormati mereka dengan tidak mengejek dan tidak memandang rendah, supaya dalam hidup mereka, dalam hati mereka ada ketenangan batin, ada ketentraman, ada sukacita. Dan hal ini
penting untuk diperhatikan. Paulus menekankan hal itu kepada jemaat Tuhan di Roma supaya tidak timbul pertengkaran dan kehidupan iman umat Tuhan menjadi terbangun. Kita yang hidup dalam persekutuan harus saling memperhatikan. Yang kuat membantu yang lemah. Ini dilakukan bukan untuk kesenangan sendiri, tetapi untuk menopang dan untuk memuliakan nama Tuhan. Coba kita perhatikan di bacaan selanjutnya pada ayat yang ke-7, di mana pesan ini dirangkai oleh Rasul Paulus supaya kita harus saling menerima, sama seperti Yesus Kristus yang menerima kita, yang sudah menerima Bapak dan Ibu bahkan saya untuk satu pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Lalu lebih lanjut kita perhatikan bacaan kita bahwa nasihat ini didasari oleh Rasul Paulus atas keteladanan Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu mengasihi dan melayani. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia sudah mengalami banyak penderitaan. Ia menanggung beban kita yang lemah. Dan dalam persekutuan umat Tuhan, kita harus pahami itu. Keteladanan Yesus menjadi dasar bagi kita, bagaimana kita yang kuat ini dimampukan oleh Tuhan menolong yang lemah. Dan kita sambil memahami bahwa tidak ada yang sebenarnya betul-betul kuat di dalam iman, dan tidak semuanya juga betul-betul lemah di dalam iman, karena kita bukanlah orang yang sempurna. Kita masih sangat bergantung pada tuntunan Tuhan Allah lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak perlu kita mempersoalkan sesuatu yang menurut pandangan kita tidak baik, tetapi lihatlah itu dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Semakin kita memahami bahwa di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan ada banyak hal yang merupakan karunia Allah yang dipakai untuk pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Itulah sebabnya yang lemah dan yang kuat harus bersatu hati melayani Tuhan. Pandanglah pada Kristus yang sudah menanggung kelemahan kita, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ia mampu melakukan itu karena kasih-Nya. Ia mampu melakukan hal itu karena Ia menginginkan kita meneruskan, melanjutkan pelayanan ini dengan baik. Jemaat Tuhan, marilah kita masing-masing saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tempatkan pengharapan kita, pekerjaan pelayanan kita pada pertolongan Roh Kudus, karena hanya Allah, hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan memampukan kita memiliki kepekaan, kepedulian untuk memperhatikan bahkan menopang sesama kita dalam keberadaan kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita saling melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Serikat beriman
Jemaat, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang akan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mendekatkan kami pada kenyataan yang sesungguhnya kami lihat sehari-hari. Orang merasa lebih kuat dan meremehkan orang lain yang kami anggap lemah. Janganlah hal itu terjadi dalam kehidupan persekutuan kami Tuhan, karena tidak akan menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan kalau itu pun yang terjadi, kami mohon ampun. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang baik, melayani untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, diantaranya ya Tuhan adalah Ibu Ina Wasnaya, dan juga kami mohon berkat Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Memberkati keluarga Sarwanto, keluarga Christopher Anthony Simanjuntak Samosir, keluarga Reynold Franz Sohilait, keluarga Rudi Suharjo Suprawiro, dan mereka yang merayakan mengucap syukur untuk pertambahan usia kelahiran dan perkawinan Bapak Heru Bagio, Ibu Lisya Sulistiani Maharani Kos, Ibu Dwi Winarti Notobroto, Ibu Sabar Matiur Hutasoid Simanjuntak, Bapak Asril Troy Aninda, Saudara Fongki Alexander Hukubun, Saudara Daniel Pardede, Bapak Rio Sahata Sinaga. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yeti Manopo bersama dengan keluarga dan juga rekan sekerja Diaken Penatua dan pengurus Pelkat serta unit misioner yang lain yang menopang pelayanan dan kesaksian yang berlangsung di jemaat-Mu di Baskara ini. Tuhan memberkati juga program kerja, pergumulan-pergumulan di tengah jemaat. Tuhan memberkati agar mereka senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan Allah. Ya Bapa yang makasih, memberkati Tuhan untuk pemerintahan yang ada di sekitar kami di Baskara, dan juga pemerintahan pusat memberi hikmat bersama dengan TNI Polri yang terpanggil untuk menjadi alat pelayanan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera-Mu. Memberkati juga Tuhan fungsionaris Majelis Sinode BPG yang sudah terpilih agar dapat melakukan kerjaannya dengan baik dan hikmat Allah. Terima kasih Bapa, dan mau serahkan doa kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Pertama Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus dan ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 82 bait 1, 2, 3, dan 4. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu
kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai penyataan kasih dan iman kami kepadamu. Sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 7 November 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1. Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 pada pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Nyonya Mutia Yunus Tatipata secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Bapak Penatua Roberto Simanjuntak, Liturgos Bapak Penatua Hari Basuki, Diaken Bapak Rudi Brevi Porum. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Nyonya Debbie Flora Foe. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Diaken Nyonya Felis Taldendeng, Liturgos Penatua Bapak Rehanto Lumingas, Diaken Bapak Syarif Permana, Organis Bapak Edi Puspito, pemandu lagu Saudari Delvi Dendeng, penata layan multimedia Saudari Dida Devina. Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah pelayan anak tersebut. Pelayan firman Kakak Lisa Permana, Liturgos Kakak Ika Sujono, penata layan multimedia Kakak Dida Devina. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 09.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah persekutuan taruna tersebut. Pelayan firman Kakak Delvi Dendeng, penata layan multimedia Kakak Michael, pengurus bertugas Tara Sopaheluakan, taruna berdoa, pembukaan Iksi Puspito, persembahan Lemuel. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Dwi Winardi Basuki secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah persekutuan kaum perempuan tersebut. Pelayan firman Bapak Diaken DBB Pelengkahu, Liturgos Ibu Susana Porum, Prokantor Ibu Julia Wicaksono. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Julius Jarod Sumbago
secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah persekutuan kaum bapak tersebut. Pelayan firman Bapak Antonius Sujono, liturgos Bapak Harun Nainggolan. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 2. Pelayanan dan kesaksian. Ibadah diakonia. Ibadah diakonia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pada pukul 17.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Pelayan firman Diakon Willianto Haryanto, liturgos Ibu Rin Sangkai. Dihimbau kepada penyumbang bahan natura untuk diakonia, pengumpulan paling lambat Jumat tanggal 12 November 2021. 3. Bidang 5. Pembangunan ekonomi gereja. Amplop diakonia. Untuk menunjang dana diakonia gereja, maka akan diadakan amplop persembahan khusus diakonia pada minggu pertama di bulan November 2021. Mohon menjadi perhatian jemaat. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak, Ibu, Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita dan memuliakan nama Tuhan Allah. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh terang Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dan Kristus puteranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.